Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas D4 ME4C, akan menjelaskan tentang laporan praktikum sistem pendingin dan saluran udara yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Farakisya Najma Ali Hidayat, NRP 0320040082. Perkenalkan, nama saya Rehan Nur Pamungkas dengan NRP 0320040075. Perkenalkan, nama saya Mayriza, NRP 0320040091. Baik, laporan yang pertama yaitu Edibon TAAC System. Nah, Edibon TAAC System ini merupakan sistem air conditioning yang biasanya dapat diatur menjadi dua mode, yaitu mode cooling dan loading mode dengan cara membalik arah sirkulasi refrigeran. Pembalikan arah tersebut dilakukan oleh katup 4/2 dengan mekanisme sebagai berikut. Jarak masuk ke kompresor diatur jalurnya pada discharge kompresor, sedangkan suction kompresor dipindah jalurnya ke kondenser. Pada posisi ini, kondenser berubah fungsi menjadi evaporator. Komponen Edibon TAAC ada kondenser, kompresor, expansion valve, evaporator, high pressure control, filler, accumulator, liquid separator, alat ukur, dan wattmeter. Nah, ini merupakan skema mesin Edibon TAAC. Kemudian struktur kerja mesin TAAC. Yang pertama kompresi, lalu kondensasi, selanjutnya ekspansi, dan yang terakhir evaporasi. Selanjutnya metodologi praktikum. Menggunakan alat yang pertama mesin Edibon TAAC, yang kedua komputer untuk membaca hasil. Langkah praktikum. Pertama, mesin Edibon dihubungkan dengan instalasi listrik. Yang kedua, menghidupkan komputer. Ketiga, tekan tombol on pada mesin TAAC. Keempat, menjalankan aplikasi TAAC pada komputer. Yang kelima, klik start pada aplikasi TAAC untuk memulai menjalankan mesin secara otomatis. Selanjutnya, mencatat dan mengamati perubahan suhu pada fan control. Dan yang terakhir, mengulangi langkah 1 sampai dengan 6. Nah, berikut merupakan hasil percobaan pada fan control yang pertama AE-A1 dengan nomor 468 dan ACAI1 dengan nomor yang sama 468 didapati hasil sebagai berikut. Ada temperatur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada pressure bar P1, P2, key atau debit, dan daya kompresor. Pembahasan. Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh pertambahan fan control dapat meningkatkan yang pertama, temperatur refrigeran keluar kompresor atau SC1, yang kedua, temperatur refrigeran keluar kondenser, temperatur refrigeran keluar evaporator, temperatur udara ruangan, temperatur udara keluar dari kondensor, temperatur udara keluar dari evaporator, dan yang terakhir serta dapat menurunkan temperatur refrigeran keluar katup ekspansi dan kompresor power. Pada praktikum Edibon TAAC ini didapati kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisa dan pembahasan percobaan di atas dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, semakin besar laju aliran udara pada kondenser akan meringankan kerja kompresor untuk mensirkulasikan refrigeran. Kedua, perubahan laju udara pada evaporator tidak membawa perubahan yang signifikan pada kerja kompresor. Selanjutnya, kompresor akan bekerja untuk menstabilkan laju aliran refrigeran pada sistem sesuai dengan laju aliran udara yang ada pada kondenser dan evaporator. Selanjutnya, semakin lambat laju aliran udara pada kondenser menyebabkan perpindahan kalor dari refrigeran ke udara semakin banyak. Sehingga kerja yang dilakukan evaporator menjadi meningkat. Dan yang terakhir, semakin
cepat laju aliran udara pada evaporator menyebabkan refrigeran mengambil kalor lebih banyak dari udara, sehingga kerja evaporator lebih optimal. Selanjutnya, laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan. Terima kasih. Terima kasih, Mariza. Di sini, saya Renur Pamungkas akan menjelaskan thermal troubleshooting system, di mana heat pump pada karakternya adalah sistem air conditioning yang dapat menjadi dua mode, yaitu mode cooling dan mode heating, dengan cara membalik arah sirkulasi refrigeran. Sebagian besar teknologi pompa kalor memindahkan panas dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke temperatur tinggi. Salah satu tipe heat pump yang umum adalah dengan menggunakan sikat fisik penguapan dan pengembunan. Komponen thermal troubleshooting yaitu ada kondensor, kompresor, evaporator, dan expansion valve. Metodologi praktikum. Alat untuk praktikum yaitu yang pertama thermal troubleshooting system. Untuk langkah praktikumnya, yang pertama hubungkan sistem heat pump dengan instalasi listrik. Yang kedua, aktifkan sistem dengan menekan tombol mesin power. Yang ketiga, set alat mode cooling. Yang keempat, mengatur refrigeran flow dengan kecepatan berbeda-beda, sedangkan parameter lainnya diatur tetap. Yang kelima, baca suhu di setiap parameter pada setiap titik. Yang keenam, menunggu jarak pengambilan data. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 dan 4 sampai pengukuran variabel percobaan speed control. Yang kedelapan, matikan mesin setelah pengambilan data. Hasil percobaan, yang pertama capillary tube, di situ ada flow dengan 15, 20, 25, dan 30. Untuk ampernya 2,3, 2,1, 2,4, 2,4. Dan setelah itu ada temperatur dan tekanan. Temperatur dibagi 4 yaitu T1, T2, dan T3, dan T4. Untuk tekanan pun sama, ada P1, P2, P3, dan P4. Thermostatic expansion valve, ada flow dan ampere. Untuk flow terdiri dari 15, 20, 25, dan 30. Untuk ampere 2,3, 2,5, 2,5, 2,5. Dan ada temperatur dan tekanan. Temperatur tetap sama dibagi 4, yaitu ada T1, T2, T3, dan T4. Tekanan pun sama dibagi 4 bagian, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Kesimpulan, berdasarkan analisa dan pembahasan percobaan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pada percobaan ini, nilai yang didapat pada COP sebesar 29,13, sehingga kompresor bekerja kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh refrigeran yang terdapat pada sistem tidak maksimal atau terjadi kekurangan refrigeran, sehingga refrigeran harus diisi ulang kembali agar kompresor bekerja maksimal dan sistem pada pendingin akan bekerja secara normal. Untuk selanjutnya, cold storage akan dijelaskan oleh teman saya, Farah Kesia. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya cold storage. Cold storage adalah suatu alat yang didesain untuk tempat penyimpanan dingin. Prinsip kerja dari cold storage pada dasarnya sama seperti alat pendingin. Cold storage dirancang menggunakan bahan atau unsur pendingin yang mempunyai sifat menahan yang dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk didistribusikan melalui komponen-komponen utama pendingin yang telah dibuat sehingga dapat mengubah ruangan menjadi dingin. Semua bagian dari sistem pendingin adalah serupa kecuali ukuran-ukurannya tergantung dari kerangka pendingin tersebut. Untuk komponen cold storage ada 5, yaitu kondensor, kompresor, evaporator, expansion valve, dan refrigerant.
Selanjutnya, metodologi praktikum. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama unit mini cold storage, kedua service manifold, dan yang ketiga pompa vakum. Untuk langkah praktikumnya, yang pertama pasang service manifold dengan posisi selang biru pada suction kompresor dan selang kuning pada pompa vakum. Yang kedua, semua valve pada unit mini cold storage dibuka berlawanan arah jarum jam agar pada saat proses vakum semua udara pada sistem tersedot keluar. Yang ketiga, rapatkan kedua katup service manifold. Yang keempat, kemudian nyalakan pompa vakum. Selanjutnya, buka katup service manifold warna biru. Dan yang keenam, tunggu pompa vakum bekerja selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, pasang service manifold dengan posisi selang biru pada suction kompresor dan selang rapatkan kembali service manifoldnya, kemudian tunggu sampai kurang lebih 10 menit. Jika tekanan vakumnya naik, berarti sistem mengalami kebocoran. Cari kebocorannya dengan langkah yang telah dipelajari. Jika vakum konstan, berarti sistem telah sempurna atau tidak mengalami kebocoran. Indikasi ini dapat dilihat pada gauge service manifold warna biru. Untuk hasil percobaannya, pada jam 9.45 menit didapat ampere sebesar 2,5 ampere, tekanan masuk 28 PSI, tekanan keluar 175 PSI, T masuk kompresor 32,1 Celcius, T keluar kompresor 32,2 Celcius, T masuk kondenser sebesar 29,9 Celcius, T out kondenser 30 derajat Celcius, T in expansion 31,0 derajat Celcius, T out expansion 28,6 derajat Celcius, T in evaporator 28,2 derajat Celcius, T out evaporator 33 derajat Celcius, TD1 evaporator sebesar 46 derajat Celcius. Dari data tersebut, kita tidak bisa menganalisanya karena adanya kebocoran pada sistem yang mengakibatkan sistem tidak berjalan seperti seharusnya dan praktikum diberhentikan. Kesimpulan, dikarenakan adanya kebocoran pada sistem yang mengakibatkan sistem tidak berjalan seperti seharusnya, praktikum diberhentikan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.